Tahun 2020, kebakaran hutan memecahkan rekor dari California hingga Siberia. Samudra Atlantik mencatat badai terbanyak sepanjang sejarah. 2020 menjadi tahun terpanas atau terpanas kedua dalam sejarah. Pandemi virus corona sempat membuat lalu lintas jalanan dan udara jadi lengang dan menurunkan emisi karbon penyebab peningkatan suhu secara signifikan hingga 7%. Namun ini bukan jadi alasan untuk merasa lega. Clearly, the emission reductions that we've seen in 2020 due to COVID are not the right way to reduce emissions. No question about that. And most of them are potentially quickly reversible as the economy recovers. Perubahan mendasar dibutuhkan di seluruh dunia. Beberapa negara dinilai meningkatkan usaha memerangi perubahan iklim tahun ini. The single most important climate policy event of the last year was probably President Xi of China announcing China's goal of getting to net zero emissions by 2060. Several of the countries in Europe also increased their climate ambition. So much of the rest of the world is moving in this direction. And I have to say, menurut Michael, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump bergerak ke arah sebaliknya dengan pelonggaran peraturan lingkungan dan peningkatan produksi bahan bakar fosil. Dan menurutnya, kemenangan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS akan membawa perubahan. There's no question that President-elect Biden is going to do a 180 from what President Trump has done. Namun janji Biden untuk memprioritaskan langkah atasi perubahan iklim mungkin akan tertahan karena terbelahnya Kongres AS terkait pengurangan emisi. Di awal pemilihan anggota kabinetnya, Joe Biden menempatkan John Kerry sebagai utusan khusus urusan iklim, posisi yang tidak ada dalam pemerintahan Trump. Nominasi Biden untuk calon menteri yang tidak berkaitan dengan lingkungan hidup juga menunjukkan keseriusannya untuk melawan perubahan iklim seperti calon menteri keuangan Janet Yellen dan calon menteri transportasi Pete Buttigieg yang keduanya pernah menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perubahan lebih jauh juga bisa terjadi di tingkat negara bagian. Misalnya Gubernur California yang memerintahkan untuk mengakhiri penjualan mobil berbahan bakar fosil pada 2035. Bank dan investor juga menjauhi bahan bakar fosil. Bank-bank besar berkomitmen untuk tidak berinvestasi pada penambangan di kawasan kutub dan proyek gas. Bank Sentral Amerika juga menuntut aksi dalam perubahan iklim. The idea that climate change poses a serious threat to the U.S. financial system has totally gone mainstream, and 2020 was really the year that took hold. 2020 juga menandai 5 tahun perjanjian iklim Paris besutan PBB. Tapi menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, negara di dunia bahkan belum mendekati tujuan yang ditetapkan. but the commitments made in Paris were far from enough to get there, and even those commitments are not being met. Biden berjanji untuk kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden, selain juga menyusun strategi untuk target Amerika bebas emisi pada tahun 2050. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan tim VOA.